pemirsa Kabar Digol dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Thomas Hemblean, dalam program Para Digol. Dan program Para Digol ini, kami mengambil topik seputar bulan Ramadan sebagai ajang mempererat semangat toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bovendigol. Dan pada kesempatan ini kami tidak sendiri, namun kami akan berbincang seputar makna Ramadan dalam kaitan dengan bagaimana mempererat semangat toleransi antar umat beragama dengan pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Tanah Merah, dalam hal ini Ustadz Zainal. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan yang baik menjelang bulan Ramadan ya Pak Ustadz. Amin amin. Mas Thomas bagaimana? Kabarnya juga baik Pak Ustadz. Mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan. Baik Pak Ustadz, kami ingin bertanya seputar makna yang kami ambil terkait dengan topik para digol ini. Ini kita mengangkat bagaimana momentum bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk mempererat semangat toleransi umat beragama di Bovendigol sebagai daerah perbatasan ini. Silakan Pak Ustadz. Ya. Dalam pandangan kami, selama kami ada di Bovendigol ini, semangat toleransi Bovendigol ini sangat-sangat kuat. Ya. Tinggal dari kita yang saat ini berada di Bovendigol dan memberikan edukasi kepada anak-anak kita, bagaimana menjaganya terus. Ya. Di Bovendigol ini walaupun bertepatan dengan antara satu hari raya agama lain dengan agama yang lain, itu pun masih saling menjaga. Betul. Maka di Ramadan kali ini pun kita juga kalau tidak salah bertepatan dengan Paskah. Iya. Nah, mudah-mudahan semua kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita, penerus-penerus kita, mereka bisa menjaga toleransi beragama di Bovendigol ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Apa yang menjadi kunci utama sehingga semangat toleransi umat beragama di daerah Bovendigol ini terjaga? Menurut pandangan Pak Ustadz, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama ini? Menjadi kunci utamanya adalah kita saling menghargai. Iya. Saling menghargai antar umat beragama, bagaimana kita tidak sampai pada saling mengejek atau saling mengatakan bahwa kita pasti meyakini bahwa apa yang kita anut itu benar. Betul. Namun kita tidak boleh juga mengatakan apa yang dianut oleh orang lain itu salah, yang berbeda dengan kita. Maka kita hargai. Nah, ketika kita mampu menghargai hal ini, maka pasti kita akan bisa menjaga toleransi ini. Ya, pasti, dan toleransi itu pun akan menghasilkan keamanan dan kenyamanan yang kita harapkan. Iya. Ya. Pak Ustadz, ini bulan Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Ya. Nah, kira-kira makna ataupun nilai-nilai positif apa yang mesti diambil oleh umat muslim terkait dengan bagaimana menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kasih nih. Silakan Pak Ustadz. Ya. Dalam makna Islam, untuk bulan Ramadan dimaknai dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh keberkahan dalam kita mengejar untuk bekal akhirat kita. Kalau kita membaca beberapa hadis, kemudian membaca beberapa perkataan dari Rasulullah SAW, banyak sekali yang mana Rasulullah mengatakannya bahwa sedekah yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Kemudian juga segala amal baik atau kebaikan ibadah yang di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, yang sunnah diganjar menjadi wajib pahalanya. Baca Quran pula, kalau di luar bulan Ramadan setiap huruf diganjar 10 kebaikan, namun di bulan Ramadan dilipat gandakan. Maka kita memang umat muslim khususnya harus maksimal betul-betul bagaimana
mendapati Ramadan kali ini maksimal kita bisa mendapatkan predikat tatakun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Iya. Artinya di bulan yang penuh keberkahan ini umat muslim dituntut untuk mengejar atau berbuat kebajikan kepada sesama ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan. Iya. Namun maksimal itu di bulan Ramadan. Iya. Dalam artian di bulan-bulan lain pun kita harus berbuat baik kepada siapapun. Iya. Ya. Bulan Ramadan mengajarkan kita bahwa bagaimana kita merasakan orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang fakir miskin pernah rasakan. Mungkin orang fakir miskin sempat tidak makan dalam satu hari. Di bulan Ramadan kita rasakan bagaimana kita tidak makan. Iya. Ya. Mungkin di bulan Ramadan rasa solidaritas antara sesama itu terjaga. Maka di bulan Ramadan ada bayar zakat. Kenapa bayar zakat? Bayar zakat itu untuk siapa yang dibayar, untuk siapa itu zakat itu? Untuk fakir miskin. Kasihan ketika mungkin mereka mau beli baju senang-senang di hari Lebaran tidak ada, maka dengan zakat itu pun bisa menutupi hal itu. Ya. Pak Ustadz, ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, umat muslim dituntut untuk berpuasa. Andai kata, misalnya saja, seorang muslim tidak menjalankan ibadah puasa, apakah ada sanksinya kepada mereka ini? Pertama, orang yang tidak berpuasa ada uzur atau ada sebab. Iya. Ada uzur atau ada sebab itu kalau sebabnya itu karena syar'i. Karena syariah, maka ada beberapa yang harus dia kerjakan di luar dari bulan puasa. Iya. Contohnya dia tidak berpuasa, ibu-ibu tidak berpuasa karena halangan yang memang rutinitas setiap bulan ada. Betul. Atau ibu-ibu yang baru melahirkan 40 hari tidak boleh sholat. Dan juga ketika di bulan Ramadan tidak boleh puasa. Itu yang disebut dengan syar'i. Maka ketika di luar bulan puasa, sebelum puasa berikutnya saat datang, maka kewajiban mereka adalah mengganti puasanya itu. Namun pahalanya berbeda. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu dikerjakan mempunyai pahala yang besar, di luar yang lain pun dapat pahala, namun tidak seperti di bulan Ramadan. Nah, ketika dia masuk dalam syar'i, maka dia bisa mengganti. Tapi ketika dia contoh berhubungan suami istri walaupun dia pasangannya di siang hari, maka dalam hukum Islam dapat denda. Salah satunya adalah membayar atau memberi makan 60 orang. Kalau tidak mampu, pertama berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian juga lagi memberi makan 60 orang. Jadi ada beberapa hal yang mereka harus kerjakan. Ada kemampuan-kemampuan yang harus mereka kerjakan. Kemudian lagi banyak hal yang memang ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu sangat rugi. Banyak hal yang memang harus diusahakan jangan sampai ditinggalkan. Makanya sebenarnya puasa ini, bulan Ramadan ini disiapkan untuk kita mengejar pahalanya orang-orang terdahulu. Iya. Bagaimana orang-orang terdahulu itu mereka umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Namun umur kita paling lama 60, itu pun bonus 20 tahun sudah tidak bisa jalan lagi. Iya, kebanyakan begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua disehatkan. Kemudian umur kita walaupun uzur, Allah berikan kita kemampuan untuk beraktivitas. Pak Ustadz, ini bisa dikatakan tinggal menghitung hari lagi umat muslim ya akan memasuki bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang penuh dengan kasih, cinta. Nah, sejauh ini persiapan-persiapan apa yang secara khusus dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatullah dalam menyambut bulan Ramadan ini? Kalau persiapan khusus sebenarnya kami sudah mempersiapkan dari awal. Sebenarnya penyambutan bulan Ramadan itu bukan hanya mendekati Ramadan,
anak-anak kami setiap bulan wajib hatam, ya anak-anak yang mukim yang tinggal itu wajib hatam mereka, hatam Quran. Maka di bulan Ramadan ini bukan lagi wajib 1 kali, tapi kita targetkan lebih dari 3 kali. Yang mana memang di luar bulan Ramadan mereka sudah senantiasa. Kemudian juga target berikutnya yakni ibadah-ibadah yang lain seperti baca Quran mereka, hafalan Quran mereka itu juga maksimal. Malah kita di bulan Ramadan targetkan ya 2 sampai 3 juz harus mereka hafal. Tambahan hafalan mereka. Kemudian juga sholat tarwihnya anak-anak, dan kami di pesantren sholat tarwih bukan kami pengurus-pengurus yang imam. Yang imam adalah anak-anak santri kami. Dan ceramah pun anak-anak santri kami. Kami tinggal memberikan arahan dan mereka sudah menyiapkan tema-tema ceramah mereka masing-masing. Artinya itu bagian dari bagaimana memberdayakan para santri yang ada di sini supaya lebih kreatif dalam kaitan dengan bagaimana menyebarluaskan agama kepada sesama ya. Begitu. Ya begitu. Ya alhamdulillah juga kalau kita bilang sudah 3 tahun ini setiap Ramadan itu anak-anak santri kita yang kelas 3 SMP itu mereka sudah menggantikan jadwal-jadwal kami seperti di Kodim, mereka yang isi sebenarnya. Kami tinggal sampaikan ke pengurus bahwa bukan saya, anak santri kami yang menggantikan. Luar biasa sekali Pak Ustadz. Berarti akan dipandu terus itu Pak Ustadz? Ya, akan dilatih terus, dipandu, dan mempunyai daya tarik tersendiri ketika mereka yang maju dibandingkan kami yang setiap hari sudah dilihat. Nah, seperti itu. Apa tanggapan mereka ketika misalnya diundang dari pihak Kodim ataupun juga diundang dari pihak Polres atau pemerintah daerah ketika para santri ini tampil di depan umum dalam membawakan kaidah-kaidah tentang indahnya Islam ini? Tanggapan para jamaah sangat-sangatlah senang melihat bahwa perkembangan, salah satunya adalah perkembangan tarbiyah atau pembelajaran di pesantren berjalan. Yang mana mereka sendiri yang merasakan hasilnya, mereka sendiri yang senantiasa merasakan bagaimana hasil dari didikan-didikan di sini sudah bisa mereka nikmati. Seperti itu. Bahkan saudara-saudara muslim kami di masjid-masjid yang lain pun merasakan, bukan hanya Kodim, bahkan 2 tahun yang lalu dan tahun yang kemarin kami menyiapkan santri 2 orang ke Mindip Tanah membantu mereka ceramah, azan dan imam. Seperti itu. Luar biasa pengembangan dari pondok pesantren dia itulah dalam kaitan dengan pengembangan SDM dari para santri ini ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, kita kembali ke semangat toleransi yang ada di Bovendigul. Ini kan sebagaimana penjelasan Pak Ustadz bahwa walaupun kita berada di daerah tapal batas yang jauh, tetapi semangat toleransi ini terus dipupuk, terus dibawa sehingga tidak terjadi intrik-intrik, tidak terjadi konflik-konflik lah. Nah, belakangan ini seperti penjelasan Pak Ustadz juga kemarin bahwa seringkali budaya misalnya hoax, ujaran kebencian ini seringkali mengganggu bagaimana kedamaian. Nah, dari Pak Ustadz sendiri kira-kira langkah-langkah apa yang harus ditempuh sehingga keberagaman, nuansa kebersamaan ini terus dijaga di daerah Bovendigul ini dalam bulan Ramadan ini seperti apa nih? Iya. Untuk hoax dan juga ujaran kebencian, bisa kita mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang melakukan hoax, menyebarluaskan hoax dan juga ujaran kebencian adalah orang-orang yang tidak suka kedamaian. Kemudian orang-orang yang iri dengan kedamaian, orang-orang yang tidak senang, dan bahkan orang-orang bisa kita klasifikasikan mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Di hadapan kita baik, nanti di tempat lain dia merusak kita. Maka sebenarnya trik yang harus kita ambil adalah memang pertama ketika hoax dibiarkan saja, jangan disebarkan. Sampai di beranda sosial media kita biarkan saja. Ketika kita mengambil
kemudian kita menyebarkan, maka kita ikut andil untuk sebuah kebohongan atau ujaran kebencian. Maka kita biarkan. Ketika ada hoax yang datang, ada berita yang datang, dalam Islam pun diajarkan bagaimana Islam itu ketika ada orang yang tidak jelas datang, ada berita yang tidak jelas datang, maka tugas kita sebagai umat muslim adalah fatabayyan, perjelas dulu baru kita sebarkan. Ketika itu jelas, otentik, betul-betul terjadi, maka kita cek dulu apakah saya sebarkan ini memberikan manfaat yang baik atau tidak. Nah, maka kembali bahwa kita harus cerdas-cerdas dalam bermedia sosial lagi. Ya, media sosial itu bagus. Sebagaimana apa yang kita kerjakan saat ini bisa diketahui hidayatullah di Bovendigul ini bisa diketahui di luar daripada Bovendigul. Nah, tapi ketika berada pada tangan orang-orang yang baik, tapi ketika berada pada tangan orang-orang yang tidak baik, maka bisa merusak. Nah, seperti itu. Iya. Pak Ustadz Zainal, kita kembali ke bulan puasa, ibadah puasa ini. Hal-hal apa yang berpotensi yang bisa menggagalkan seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa ini? Ya. Sebenarnya batalnya puasa itu sudah jelas dalam Islam, dalam artian sudah ada penjelasan bahwa salah satunya makan dan minum, kemudian berhubungan hubungan intim dalam keluarga di siang hari. Nah, itu salah bagian daripada hal yang membatalkan puasa. Namun sebenarnya kalau untuk hal-hal itu masih mudah kita jaga. Tetapi banyak hal yang mampu mengurangi pahala puasa itu. Ya. Artinya banyak hal yang mampu mengurangi pahala puasa itu. Salah satunya yang mungkin kita tidak bisa jaga adalah perbuatan yang sia-sia. Terkadang yang gabut lagi tidak ada lagi tunggu, kadang di masa-masa tunggu buka puasa ada yang trek-trekan, padahal masa itu adalah masa mustajab doa. Seharusnya masa itu dimanfaatkan untuk berdoa maksimal, malah fokus cari buka puasa, semua disiapkan semua di piring, di meja makan disiapkan yang banyak, ternyata baru 3 kue masuk sudah kekenyangan. Ya, kembali bahwa itu hawa nafsu yang bermain. Pengen banyak, ternyata kemampuan perut sedikit. Betul. Ya, gitu. Oke. Apa pesan yang hendak disampaikan oleh Pak Ustadz Zainal sehingga ke depan di bulan penuh berkat ini umat muslim tetap termotivasi menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini? Silakan, Pak. Terima kasih. Untuk saudara muslimku yang di Bovendigul dimanapun berada, bahwa ketika kita mau sukses di bulan Ramadan, maka kita harus berpikir bahwa jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka maksimalkan betul-betul beribadah, karena nyawa kita tidak ada yang bisa menanggung. Kita tidak bisa tahu apakah bisa kita dapat Ramadan berikutnya atau tidak. Kalau Ramadan ini kita tidak maksimal beribadah, kemudian Ramadan berikutnya ternyata kita tidak sampai, maka rugilah kita. Ya, maka pesan kami adalah maksimal kita beribadah, maksimal kita beramal di bulan Ramadan ini. Banyak media-media yang bisa kita gunakan di masjid-masjid, di pesantren untuk menyiapkan buka puasa. Maksimal kita untuk bagaimana mendulang pahala yang maksimal juga. Ya, itu saja. Oke. Pemirsa Kabar Digul dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Ustadz Zainal seputar bulan Ramadan sebagai ajang untuk mempererat semangat toleransi umat beragama di Bovendigul. Semoga dengan pencerahan yang disampaikan oleh Pak Ustadz tentu memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah pencerahan bagi seluruh umat muslim untuk termotivasi menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sehingga bisa mencapai kemenangan. Saya Thomas Yamlen mewakili kru Kabar Digul mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.